Oke, Islam bagian dari pengembangan diri. Salah satu podcast yang sempat gue dengar di beberapa pekan yang lalu. Wallahu alam ya. Pembicara itu sempat mengutarakan kalau beliau itu ateis, tapi mengutarakan pula kalau lu mesti ada hal apapun yang pasti lu sembah. Jadi pembicara ini itu berasal dari Pakistan. Jadi kalau misalnya lu adalah suatu apa namanya seperti Najwa Shihab, apa tuh namanya gue lupa. Lu cari-cari pembicaranya yang gue maksud tuh apa gitu. Walaupun ya nggak terlalu penting banget sih. Jadi beliau itu berasal dari Pakistan dan gue kenal beliau itu karena pengembangan diri dan hal semacamnya. Dan juga ngajarin gue bisnis juga gitu. Kayaknya ada orang yang oke, ada orang. Ya, ada orang ternyata guys. Dan berasal dari Pakistan dan beliau pindah ke USA. USA lagi, UK. Nah, pindah ke UK dan akhirnya beliau di umur 20-an itu apa namanya main ke YouTube, maksud gue jadi konten kreator YouTube, dan akhirnya ya dia ngajarin sesuatu yang gue sebutin tadi, pengembangan diri, bisnis, dan social skills, hal semacamnya. Dan ya berasal dari Pakistan dan beliau memang latar belakang atau permulaan itu dari Islam, tapi sekarang itu beliau mendedikasikan kalau beliau itu bukan Islam, cuman ya. So kita langsung masuk aja. Dia mengutarakan yang seperti yang ada dalam teks gua, lu mesti ada hal apapun yang pasti lu sembah. So jadi begini, beliau itu mengarahkan audiens untuk benar-benar mendominasikan hari ke hal positif dan kebiasaan baik. Seperti membaca buku, gua lakuin, latihan fisik, gua lakuin, dan semacamnya. Meditasi untuk mental health lu makin kuat, dan juga lu baca buku itu juga ngelatih mental lu dengan apa? Karena ketika lu baca buku itu ngelatih daya fokus lu, ngelatih daya durasi lu fokus itu seberapa lama, dan juga melatih ketika lu membaca buku lu mengambil suatu kegiatan yang apa? Yang sulit dalam perspektif otak lu untuk dilakukan. Contohnya ya kita mudah untuk melakukan nonton TikTok dan hal semacamnya, cukup menelkan jari. Ya itu lebih mudah ketimbang apa? Ketimbang lu baca buku. Lu harus jalan, lu harus ngambil di lemari, lu harus baca buku, dan ketika proses baca buku lu tahu itu bakal sulit. Berbeda dengan ketika lu nonton TikTok, itu pun mudah. Ketika proses melakukan nonton TikTok, itu pun dopamin, hormon dopaminnya itu banyak dikeluarkan, dan banyak kesenangan ketika lu melakukan nonton TikTok, walaupun lu tahu itu kurangin daya fokus lu dan hal semacamnya. Mengeliminasi kebiasaan buruk juga beliau arahkan ke audiensnya, termasuk di dalamnya itu salah satunya jangan menggunakan TikTok. Kalau dalam Islam tidak bolehnya karena masalah aurat. Karena TikTok itu ya walaupun gue udah nggak TikTok beberapa lama, dan walaupun for your page di TikTok itu tergantung dari konten yang lu tonton. Dan kalau gue nggak salah ingat, ini gue mau gambarin. Kalau gue nggak salah ingat, itu adalah ketika gue main TikTok bro. Gue main TikTok dan pertama gue lupa sih, gue karena tertarik dengan anime dan gue sempat membuat AMV, dan akhirnya TikTok itu sempat menjadi suatu referensi untuk gue bikin AMV. Gue juga lupa sih ya persentasenya, walaupun kecil ya, tapi lebih persentase tinggi ketika gue bikin AMV itu referensi itu ke IG. Nah itu gue gunakan TikTok, dan juga ya berkaitan dengan random dan hal semacamnya.
Dan juga sebelum itu gara-gara ini sih, joget-joget dan hal semacamnya, karena itu adalah brand dari TikTok, joget-jogetan, karena beliau ini merupakan apa ya, induknya itu dari apa sih namanya, lupa gue, Musical.ly. So ya. Dan juga yang ketiga itu, nah ini udah gue jadi positif banget, yaitu gue benar-benar buat Islam. Dan ketika gue emang sering dengerin ceramah dan hal semacamnya, itu emang for page gue itu berkaitan dengan ceramah dan juga hal positif, cara kuliah, SMA dan hal semacamnya gitu. Tapi ada beberapa, mungkin 1-3 itu masih random banget, dan akhirnya ya itu yang berkaitan tadi, aurat dan hal semacamnya. Dan gue sempat kayak nutupin layar gue dan hal semacamnya seperti itu, bro. Tapi bisa ditambah referensi dengan pemateri pembicara podcast yang gue maksud, yakni apa? Lo menjadi pria kuat, masa mau otak lo dipakai buat begituan gitu loh. Dan itu mengurangi dia fokus lo ketika lo bekerjaan dan hal semacamnya. Dan itu membuat jealous your wife, your girl. Gue tahu dia ateis, ini mana saya sorry kafir. Ya kalau lu benar-benar Islam strict, itu ada suatu hal yang pasti tidak boleh dilakukan. Ini mana ya lu ngeliat Allah dan hal semacamnya. Tapi gini, gue benar berusaha untuk itu. Gue berusaha untuk menjauhi berusaha untuk menjauhi. Gue dengar pembicara yang gue tahu itu emang nggak boleh dilakuin, karena ya lu kayak nggak boleh ninggalin muslim ketika lu emang deket sama orang yang yang bukan muslim gitu, lebih simpel seperti itu. Kritik aku Islam live itu, sehingga hal itu gak gue lakuin kembali. Karena apa? Cool Islam live itu lebih seru dan gue suka dibandingkan cool live dari beliau, dari pembicara yang podcast ini gitu. Gue tekan kembali Islam bagian dari pengamal diri, atau sebaliknya pengamal diri bagian dari Islam. Karena apa? Simpelnya hijrah Rasulullah itu ke Madinah, sehingga apa? Beliau menaklukkan Mekah. Dan simple, Islam sama dengan pengembangan. So semoga apa yang gue jelasin atau gue cara-cara di sini bisa menambah kepahaman lu, dan juga bisa membuat diri lu semakin positif. So see you tomorrow.